Baiklah, kita mulai. Ya, baik Pak Heri. Baiklah Bapak Ibu, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Mari kita sama-sama saja memulai kegiatan webinar kita pada siang hari ini. Salam kenal, salam pengadaan, salam sehat buat kita semua. Dan seperti biasa, sebelum kita mempersilahkan narasumber menyampaikan materinya selama kurang lebih 45 menit, di kesempatan pertama mari kita bersama-sama berdoa dulu Bapak Ibu, supaya kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan secara khusus juga supaya ilmu yang kita peroleh, tambahan ilmu yang kita peroleh bermanfaat. Juga untuk kondisi kita saat ini yang sedang pandemi, semoga pandemi segera berlalu, kita semua sehat, dan musibah-musibah bencana alam yang sedang terjadi di beberapa bagian di negara kita ini juga dapat segera diatasi dan dapat berakhir dengan baik. Dan untuk itu mari Bapak Ibu kita bersama-sama berdoa. Berdoa selesai. Baiklah, selanjutnya narasumber kita pada hari ini adalah Pak Heri Suroso dengan materi persiapan pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi berdasarkan PM nomor 14 tahun 2020. Untuk diketahui, Pak Heri adalah Dewan Pendiri Pusat Pengkajian Pengadaan Barang dan Jasa Indonesia, P3I. Beliau juga instruktur pengadaan barang jasa pemerintah LKPP, Direktur Eksekutif Pengkajian Pengadaan Barang Jasa IAPI Jawa Tengah, dan dosen Teknik Sipil Universitas Negeri Semarang UNES. Itu narasumber kita pada hari ini, Pak Heri yang sudah hadir bersama kita dalam keadaan mobile. Kami persilahkan menyampaikan materinya, Pak Heri, selama 45 menit ke depan, secara tidak terlalu terburu-buru, dan kepada para peserta yang nanti akan mengajukan pertanyaan, seperti biasa silakan mengklik tombol raise hand. Nanti pada kesempatan pertama ada beberapa yang dipersilakan menanyakan secara langsung, atau dapat juga memberikan pertanyaan melalui chat, nanti akan kita bacakan. Barangkali itu. Sebelumnya Pak Muji, apakah ada hal yang ingin disampaikan Pak, atau kita langsung narasumber menyampaikan materinya? Silakan langsung aja. Ya, baik. Kita persilakan kepada Pak Heri, apakah sudah memungkinkan Pak? Silakan menyampaikan materi 45 menit ke depan dari sekarang. Terima kasih ya Pak. Terima kasih, sudah bisa. Sudah mungkin. Ya. Kedengaran ya? Kedengaran Pak, baik. Ya, kedengaran. Jadi ini perkenalkan, nama saya Heri Suroso. Ini saya dari UNES. Ini kebetulan saya di Jakarta itu karena ada pemeriksaan BPK. Kebetulan Bibi itu membuat ruang common center. Ruang common center itu posisinya saat itu bulan Agustus minta kepada saya untuk konsultan pengadaan, mulai dari konsultan sampai konstruksi. Nah, akhirnya kan nggak mungkin Agustus kok konsultan sama konstruksi membuat ruang common center. Karena waktunya yang tidak mungkin. Akhirnya konsultannya saya menggunakan swakelola, Pak. Menggunakan swakelola. Terus kita tim sendiri swakelola. Terus halo. Bisa kedengaran ya? Kedengaran Pak, kedengaran. Bisa kedengaran ya? Ya. Ya. Menggunakan swakelola. Akhirnya dari tim saya buat swakelola hanya sebagai honor itu. Kita lelangkan, tenderkan, senilai berapa itu? Senilai 7 miliar. Itu pekerjaan terintegrasi. Yang namanya common center itu tidak memungkinkan konstruksi berbarengan dengan IT dan berbarengan dengan mebler.
Itu kalau dilelang sendiri-sendiri, pemborongnya satu, beda-beda, itu akan ruwet. Pengalaman beberapa, misalkan Bandung itu juga ruwet. Dari Bu Dini, Pak Heri kalau bisa ya pemborongnya satu. Saya minta saat itu dokumen terintegrasi yang mebel, arsitektur, sama alat itu tidak ada. Saya mau buat sendiri, harus konsultasikan ke di ACC LKPP juga. Akhirnya saya membuat ya pragmatis, yang penting pemenangnya satu, gitu. Akhirnya bisa dilaksanakan, pelaksanaan pekerjaan 72 hari kalender. Alhamdulillah sudah selesai. Nah, ini diperiksa BPK, data-data saya, karena komandannya itu saya, akhirnya saya ke Jakarta ini. Nah, ini diperiksa BPK tadi. Nah, ini terus saya lupa kalau tanggal 25 diminta Pak Muji ini. Nah, akhirnya posisi ada di jalan. Karena apa? Ini tak pikir Desember itu selesai. Ternyata setiap hari itu full banget. Sampai besok ke Kudus, hari Rebu ke Wonosobo, ada audit konstruksi senilai 137 miliar. Itu ternyata MK-nya nggak ada. MK-nya hari terakhir dia konstruksi diperpanjang, MK-nya nggak mau diperpanjang. Akhirnya pada saat pembayaran BPKP dengan saya, ini tim saya ke Wonosobo semua, ini 11 hari belum selesai mengaudit senilai 139 miliar. Nah, jadi Bapak Ibu, tahun 2020 kemarin saya itu diminta mendampingi hampir 22 proyek se-Indonesia. Rata-rata itu masuk ke saya itu kalau sudah bermasalah. Tetapi ada Rembang, walaupun kecil, hanya 2 miliar, 3 miliar, itu dari awal sudah minta pendampingan, bahkan dari BPK-nya sendiri ngomong supaya didampingi UNES. Itu pendampingan saya itu akan beres kalau di perencanaan saya masuk, dan di PCM sudah selesai. PCM sudah selesai gitu. Akhirnya kalau kita PCM masuk itu sudah rampung semua. PCM saya itu nggak cuma 1 jam, 2 jam formalitas, enggak. Itu menyelesaikan semua. Ini di Karanganyar juga ada 91 miliar, itu PCM kemarin saya itu 5 hari. Di LPP Makassar itu PCM saya itu hampir sekitar ya 5 hari juga. Tapi semuanya beres semua. Karena dari seluruh proyek yang masuk bermasalah katakanlah di tempat saya itu, memang di awal itu tidak pernah dibahas PCM. Di antaranya, saya kira tidak pernah dibahas PCM-nya. PCM-nya itu apa? Intinya bahwa itu rapat persiapan pelaksanaan kontrak, pre-construction meeting. Jadi membahas apapun yang ada di kontrak. Yang ini biasanya terlewatkan, Pak, terlewatkan. Catatan saya itu hampir 20. Ini kembali lagi, saya mendapatkan kasus lagi, ada 21 catatan PCM yang harus Bapak Ibu bahas. Jadi ini, Pak, kalau saya menampilkan itu masalah permasalahan konstruksi. Ini ada catatan penting dalam pelaksanaan konstruksi, itu kita ada rapat PAM, atau istilah saya itu P3K, RP3, rapat persiapan penunjukan penyedia, atau PAM. Itu dulu usulan saya juga, karena beberapa tempat itu kontraknya sudah, lelangnya sudah, tapi duitnya nggak ada dan sebagainya, itu sering. Maka saya pernah itu sudah lelang tapi duitnya dikurangi. Saya harus mengurangi kontraknya, nilainya kapan? Di Perpres 54 dulu nggak ada ruang untuk itu, tapi di FIDIK itu ada, makanya muncul PAM. Belum ada PAM, saya saat itu sudah ada PAM. Makanya ini sekarang di Permen P14 sudah muncul PAM. Terus setelah itu ada SPPBJ, setelah itu ada RP2K, rapat persiapan
rapat persiapan penandatanganan kontrak. Setelah itu baru kontrak, setelah itu ada PCM, yaitu rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Nah ini yang harus kita camkan. Saya tidak akan membahas RP2K, tidak membahas RP3 dan sebagainya. Itu nanti silahkan kalau ada khusus silahkan. Catatannya apa? Tapi hari ini saya akan bicara yang PCM. Kita sekarang PCM ya. Oke. Ini, oke. Nah, rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah rapat yang penting adalah menyamakan persepsi. Menyamakan persepsi antara PPK dengan penyedia yang ada di lapangan. Pertemuan yang diselenggarakan oleh unsur-unsur yang terkait dengan tujuan untuk menilai kesiapan penyedia jasa konstruksi melalui rencana mutunya, intinya persamaan persepsi. Siapa yang datang? Ini dari unsur penyedia, dari unsur perencana. Jadi perencana itu masih muncul di rapat PCM ini. Lupa kan sudah selesai perencana? Tidak. Perencana masih punya 20% masih punya tanggung jawab 20% untuk pengawasan berkala. Dan itu harus dianggarkan. Jadi perencana itu misalkan ada gedung perencanaan 2021, konstruksi 2022, maka di 2021 tadi kontrak konsultan perencana itu ada ruang lingkupnya. Ruang lingkupnya itu ada 6. Yang pertama adalah konsep desain, bobotnya 20%, konsep prarancangan bobotnya 10%, konsep DED pengembangan itu 25%, konsep DED 25%, konsep membantu penyedia konstruksi 5%, dan pengawasan berkala. Itu sekitar 15. Artinya apa? Di tahun 2021, konsultan perencana dikontrakkan dengan bobot 80%. Katakanlah kontrak perencana itu 100 juta. Maka di tahun 2021 itu kita kontrakkan 80 juta. Dengan ruang lingkup pekerjaan yang tadi. Nanti di 2022 saat konstruksi ada lagi penunjukan langsung konsultan perencana dalam rangka pengawasan berkala dengan ruang lingkup 20% dengan menggunakan metode repeat order. Sehingga apa? Konsultan perencana masih punya kewajiban untuk mengawal konstruksi yang didesainnya dia. Jangan hilang. Nah, jangan hilang, karena yang namanya konstruksi itu sering berubah-ubah. Maka siapa yang harus datang pada rapat PCM adalah kontraktornya, konsultan perencana, konsultan MK-nya, atau pengawasan, unsur lain yang diperlukan. Biasanya saya muncul sebagai tim ahli, ada tim pendukung, ada tim pendampingan BPKP, kalau ada tim empati, kalau masih yang pakai tim empati, kalau nggak ada ya nggak usah. Kalau pendamping BPK nggak ada ya nggak usah. Tim ahlinya siapa? Itu semuanya unsur harus di situ. Tim teknis juga. Selambat-lambatnya 7 hari setelah diterbitkan SPMK, maka PPK harus melakukan rapat PCM. Jadi misalkan kontraknya tanda tangan kontrak tanggal 1, PCM paling lambat katakanlah tanggal 8, tapi tidak harus tanggal 8. Karena kalau saya PCM 5 hari, 7 hari itu tergantung ketuanya saya. Yang penting ada di depan. Nah, itu PCM di depan itu membahas apa? Hal yang dibahas misalkan berita acara site takeover atau serah terima lahan. Banyak kasus terjadi. Ternyata setelah didesain itu lahannya tidak mencukupi, lahannya tidak sesuai. Akhirnya mundur-mundur di situ. Ini saya juga lagi menangani. Salah satu keterlambatan proyek ada di Malang ini. Itu gara-gara desain gedungnya itu ditempatkan di lokasinya tidak sama, Pak. Jadi orang konsultan perencana itu nembak saat iset, saat mengukur lahan itu nembak biasanya. Kita bisa juga pekerjaan yang disubkonkan apa. Pemborong itu rata-rata walaupun subkon ada di depan, tapi di pelaksanaan kadang diganti-ganti. Sehingga dengan enaknya ganti subkon dan lain-lain karena mencari yang murah.
Pemborong itu pada saat dia nawar, dia tidak ngitung siapa, hanya administratif saja. Pada saat pelaksanaan dia baru rugi, baru ngitung-ngitung masalah support. Harga satuan timbang, termasuk kelupaan diklarifikasi saat evaluasi penawaran. Jadi apabila ada harga satuan timbang, maka harusnya diklarifikasi. Kalau di Permen PU yang 31, itu klarifikasi dan negosiasi. Di Permen PU yang 14 cukup diklarifikasi. Artinya apa? Yang negosiasi itu nanti PPK. Kalau ada satuan timbang, yang negosiasi PPK. Kadang Pokja itu tidak ngurusi klarifikasi juga. Dan sebenarnya berita acara klarifikasi harga satuan timbang. Ya cukup diklarifikasi. Oh ini timbang, oh ini timbang, oh ini timbang. Karena apa? Pokja tidak punya kemampuan untuk menego, Pak. Pokja, katakanlah, Pokja isinya sarjana hukum, sarjana kesehatan masyarakat, sarjana TIK. Ada penawaran timbang. Kalau dia nego, ya kemampuannya dia nego ngapain? Ada lagi di sini, ada evaluasi kewajaran harga terhadap harga yang di bawah 80%. Itu pun administratif yang diklarifikasi. Bukan menyatakan bahwa harganya wajar. Dan tidak itu hanya dari dokumen administrasi, bukan dari nyang-nyangan harga. Karena Pokja itu nggak bisa. Dia harga wajar, harga ini tuh kalau berdasarkan lapangan dia nggak ngerti. Ada beberapa pendapat kalau tidak diklarifikasi harga satuan timbang dianggap setuju. Pendapat ini saya nggak setuju. Karena apa? Kemenangan Pokja dan kemampuan Pokja untuk menyatakan harga itu wajar. Di luar administrasi tidak bisa. Nah, makanya di Permen 14 apabila terjadi harga satuan timbang diklarifikasi. Yang nego nanti silakan PPK pada saat pelaksanaan. Ada juga spesifik yang dipakai RAP penawaran, material onset. Ini apalagi kalau material onsetnya pekerjaan lanjutan tahap 1 yang ditinggal pemborong. Nah, ini repot sekali, Pak. Itu lo ngecek sulit banget, cek-cekannya lama banget. Nah, ini beberapa kasus tahun 2018 ini saya jaga lagi menangani kasus tahun 2018 itu pekerjaannya ditinggal sehingga beberapa material onset itu kan ada di nilainya. Nah sekarang mau diteruskan di 2020 kemarin juga ini belum selesai saya. Itu ternyata materialnya yang onset tadi ngecek satu-satu lagi, Pak. Yang dulu itu ya lama banget. Personil yang ditugaskan untuk pekerjaan putus kontrak sebenarnya harus ada BAST, BAPT sebelumnya, yang MC0, ini salah satunya. Yang sering lupa, ada klarifikasi terhadap harga satuan yang ditawarkan terlalu rendah. Jadi begini, Pak, harga satuan saya, misalkan pemasangan, penyambungan saluran air, senilai 100 juta. Di item itu penyambungan air, yang saya temui di item itu penyambungan airnya 35 juta. Terus pemborong nawar 3 juta di item itu. Pada saat PCM, saya kan, wah ini nggak logis, ini nggak logis. Nah, wong 35 juta kok ditawar 3 juta nggak logis. Begitu saat PCM saya tanya, kenapa item ini kok kamu tawarkan 3 juta? Ternyata dia, Pak, itu kan hanya penyambungan penyaluran. Sehingga 3 juta cukup. Saya buka RKS-nya, saya buka spek teknisnya. Enggak jelas ternyata. Enggak jelas. Ya sudah, kalau 3 juta ya untungmu, saya gitu. Ada lagi, konsultan membuat, ini kemarin kalau ada yang dari Mbak Rawa, RSUD Mbak Rawa itu, penulisan gedung parkir. Kemudian membuat tulisan itu, hitam membuat tulisan gedung parkir. Dia tawar hanya 2 juta. HPS-nya 10 juta. Begitu saya tanya, kamu menawarnya 2 juta apa? Ya karena nganu, Pak.
karena nggak jelas speknya, sehingga saya ya tahu saya dari akrilik. Kita lihat speknya nggak jelas semua. Dari dinasnya saya minta jangan akrilik. Cuma itu tidak muncul di spek. Akhirnya kita sepakati ya sudah, kita kembalikan ke HPS-nya apa. Kalau HPS-nya itu, HPS-nya berapa Mas? 5 juta, ya sudah kembalikan ke spek 5 juta. Saya ngomong gitu. Jadi kita tidak rame. Nah itu penyampaian persepsi terhadap harga satuan rendah. Itu jarang dilakukan, Pak. Jarang dilakukan. Kita hanya penyamaan persepsi di harga satuan timbang. Atau saya tambahkan, ada penyamaan persepsi di harga satuan yang rendah. Itu saya tambahkan. Tapi secara garis besar ini, Pak. Ini tidak usah teorinya, Bapak Ibu bisa baca sendiri. Saya akan bicara kasus-kasusnya saja, Pak. Saya akan bicara kasus-kasusnya saja. Nah, catatan-catatan saya tentang PCM oleh Heri Suroso. Ini selama saya temui untuk di proyek PEK. Jadi satu, untuk pekerjaan lanjutan perlu diperhatikan MC 100 tahap sebelumnya harus disesuaikan dengan MC 0 tahap kedua. MC 100 begini, Pak. Kalau kontrak saya itu 1 miliar di tahun 2020, dilanjutkan kontraknya 800 juta di tahun 2021. Logikanya, pekerjaan 2020 tadi itu akan dilanjut 2021 dan angka 800 tadi cukup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan. Akan cukup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan. Logikanya seperti itu. Tapi yang terjadi, ini kadang hilang. Kadang hilang. Kadang hilang, kadang nggak jadi. Sehingga apa? MC 100 mutual cek 2020 senilai yang 1 miliar tadi itu harus sama, harus sesuai. Kalau dilanjutkan 800 juta itu harus klop, harus klop. Ini di Wonosobo saya baru mengaudit yang 139 tadi, itu 2029, 2018-19. Tak gabungkan dengan 2020, kita pilih satu-satu, jangan sampai ada pekerjaan yang double. Bisa dibayangkan itu ribuan item, ribuan item. Pada saat mengaudit itu ribuan item. Jadi BPKP itu menyerahkan ke saya, monggo Pak Heri, nanti BPKP kerjanya setelah dari saya. Oke, ini ribuan item antara MC0 dengan MC0 artinya MC0 tahun 2020 harus sama dengan MC 100 2019. Sering terjadi MC 0 berhenti di BPK dan perencanaan. Padahal progres itu harus segera jalan. Orang harus segera mengambil uang muka. Karena kalau tidak punya uang muka nggak bisa jalan. Padahal orang itu, wah sebentar Pak, uang mukanya nunggu MC 0-nya belum jadi Pak, ramai di situ. Nah, ini saya sarankan, kalau ada seperti itu, maka MC0-nya menggunakan MC0 penawaran. Progresnya menggunakan progres penawaran, sedangkan ada perubahan tadi, jangan masuk di MC0, tapi masuk di CCO1. Masuk di CCO1. Supaya apa? Proyek jalan semua. Karena kalau enggak ini enggak jalan, Pak. Kalau saling menunggu aja. Yang ketiga, cek terhadap personil manajerial, personilnya disesuaikan dengan penawaran, bila perlu dituangkan dalam biaya overhead. Jadi begini, Pak. Ada pemborong menawarkan tenaga kerjanya, tenaga ahlinya ABC. Di dalam pelaksanaan kadang orangnya tadi tidak pernah hadir. Ini biasa ya. Di penawaran menawarkan ABC, tapi di pelaksanaan dia nggak pernah hadir. Sering terjadi. Paling kita hanya bisa, ini gimana nggak hadir, ini gimana nggak hadir. Tapi, Bapak Ibu nanti kalau ilmunya tambah, tenaga ahli itu tadi dibayar oleh siapa? Tenaga ahli itu dibayar oleh overhead.
tenaga ahli dibayar. Bapak Ibu sering tidak overhead itu dihitung. Sebelum tender, Bapak Ibu sebagai PPK, sebagai tim teknis atau Pokja, menyesuaikan. Jadi overhead itu sebetulnya overhead pekerjaan itu berapa sih? Pernah enggak ngitung itu? Kira-kira overhead itu angka dari Tuhan. Kira-kira angkanya sekian. Nah, itu kalau perlu dijelaskan di PJR. Sehingga apa? Muncul overhead sekian persen terdiri salah satunya adalah unsur untuk membayari tenaga ahli. Ini bukan tenaga ahli konsultan loh, tenaga ahli, project manager, site engineer, dan yang seperti yang kuliah kita di teknik sipil itu kan, bukan tenaga manajerial ya. Itu tenaga ahli yang ada di lapangan. Itu untuk bayar itu overhead itu. Sehingga apa? Kalau orang itu tidak hadir, Pak, di proyek, ya kita potong. Bapak Ibu pernah enggak bahwa nilai proyek adalah 1 juta, katakanlah 100 juta, bayarnya tidak 100 juta. Progresnya 100%, tapi bayarnya tidak 100. Saya yakin belum pernah, dan saya pernah. Karena apa? Saya potong. Orang-orang yang seperti itu saya potong. Ini ilmunya agak ilmu tinggi, Pak. Jadi, silahkan nanti diskusi dengan saya, Pak. Ini saya hari ini ada dari mana ya, konsultasi dengan saya masalah overhead. Pak Eri, saya dikasih contoh ngitung overhead yang terdiri dari tenaga kerja konstruksi. Belum saya kirim karena saya baru buka laptop ini. Jadi orang-orang yang tidak datang itu nanti potongnya. Lebih lanjut pengecekan kesesuaian spek terhadap RKS. Nomor 5, cek terhadap supon dan material yang dipakai. Perjanjian supon harus pengetahuan PPK. Bila disertai harga dalam menkon dengan supon, maka kontrak tersebut kalau bisa itu 15%. Tapi ini kalau Bapak Ibu ilmunya tinggi, lebih dari 15 tidak ada masalah. Kalau bisa menjawabnya, tidak ada masalah. Tapi kalau bisa, ini sebagai catatan saya, karena apa? Pelaku pengadaan nggak bisa menjelaskan ini. Keuntungan di atas 15% itu diperbolehkan. Tapi dia itu nggak bisa jawab. Kenapa kok keuntungan di atas 15? Kalau Bapak Ibu bisa menjawab itu bahwa keuntungan adalah haknya penyedia, itu silahkan saja. Ada teorinya itu. Keuntungan itu yang 15% itu hanya ada di HPS. Kalau penyedianya mau untung berapapun ya silahkan itu urusan penyedia. Filosofinya ada. Kalau Bapak Ibu bisa menjawab itu sesuai dengan filosofinya, silahkan. Perjanjian subkonnya itu untungnya di atas 15. Tapi kalau tidak bisa menjawab, ya kalau sebisa mungkin maksimal 15. Ini teorinya nanti teori HPS. Kalau kita bicara ini nanti teorinya HPS. Tapi ini sebuah catatan dari saya lapangan. Kalau Bapak Ibu nggak bisa jawab, lebih baik keuntungannya 15. Tapi kalau bisa sesuai dengan teori HPS, silahkan mau kemana. Cek material onset yang dimasukkan dalam SSKK. Ini kadang material onset itu tidak pernah dimasukkan dalam SSKK. Dari material onset itu apa? Yaitu material yang bisa dihitung untuk sebagai progres. Dan itu sudah harus dituangkan dalam SSKK. Cek terhadap item penawaran K3, jelaskan bagaimana pertanggungjawabannya. K3 itu sesuai dengan SE11 itu ada 9 item. Masing-masing 9 item ada sub item. Kira-kira kalau dijumlah ada 40 sampai 50 item K3. Misalkan ada APG pengadaan alat pelindung diri APD, ada P3K, ada asuransi, ada apalagi macam-macam lah. Nah itu K3 itu sifatnya sebetulnya bukan kompetisi, tapi given dari pemerintah. Tapi karena ini kesulitan dalam masuk penawaran, akhirnya K3 muncul kompetisi. Kalau itu muncul kompetisi, berarti muncul di dalam item dokumen penawaran penyedia. Nah, pertanyaannya, kalau itu muncul dalam dokumen penawaran penyedia, kita ngontrolnya bagaimana? Ngontrolnya bagaimana? Maka setiap item yang dituangkan dalam penawaran tadi, kita minta SPJ-nya. Kita minta SPJ-nya. Pembuatan buku K3, mana buku K3-nya? Pengadaan
APD, mana bukti pengadaan APD-nya, mana fotonya, mana angkanya. Saya minta sampai ke kwitansinya kalau yang ini. Karena itu sebetulnya adalah amanat undang-undang given dari pemerintah. Sehingga itu dijelaskan SPJ-nya seperti apa KPK. Itu adalah uang negara yang dititipkan kepada penyedia untuk keselamatan kerja. Sehingga harus ada SPJ-nya. Nah ini jarang, Pak. Pertanggungjawaban di lapangan terhadap K3 itu jarang. Penjelasan dan kesepakatan terhadap harga satuan timbang, termasuk penyelesaiannya bila harga satuan timbang tidak diklarifikasi pada saat evaluasi penemaran. Selanjutnya, dasar negosiasi diperjelas bahwa Pokja tidak mempunyai kewenangan menjustifikasi harga wajar tanpa evaluasi wajaran harga. Ini negosiasinya jelas. Negosiasi itu ada 3, Pak, tapi tidak saya tuangkan di sini. Negosiasi terhadap penambahan volume terhadap harga satuan timbang. Yang kedua, negosiasi terhadap item pekerjaan baru yang di dalamnya item itu sudah ada melalui kompetisi. Yang ketiga, negosiasi terhadap item pekerjaan baru yang item tadi materialnya betul-betul baru. Jadi nanti Bapak Ibu pada saat melaksanakan CCO kontrak change order atau pekerjaan tambah kurang, ada negosiasi. Negosiasinya 3. Negosiasi terhadap harga satuan timbang terhadap penambahan volume. Negosiasi terhadap item baru, item pekerjaan yang baru, yang mana materialnya sudah melalui kompetisi. Yang ketiga, negosiasi terhadap item pekerjaan baru yang materialnya belum melalui kompetisi. Nah, ini harus kita jelaskan pada saat PTN. Gimana cara menegosiasinya? Nah, itu kita jelaskan. Yang ke-9, penjelasan terhadap ketentuan denda dan ganti rugi. Denda itu boleh dari bagian kontrak, boleh dari kontrak sebelum PPN. Kalau Bapak Ibu ngomong dari bagian kontrak, harus dijelaskan bagian kontrak yang seperti apa. Apakah dari bagian kontrak yang parsial, atau bagian kontrak dari item pekerjaan yang belum berfungsi, atau bagian kontrak dari sisa yang belum berfungsi. Harus dijelaskan semua. Karena apa? Jangan sampai bagian kontrak ujung-ujung dari sisa itu nggak adil, terlalu kecil. Bagian kontrak yang mana? Dari parsial. Nah, kalau pekerjaan rehab susah. Kalau parsial. Kalau dari item, yang saya pakai biasanya dari item pekerjaan. Karena kalau dari seluruh pekerjaan, Pak, kita bayangkan nilai pekerjaannya 40 triliun. Hanya kurang cat-catan di plafon atau kurang pasang handle di pintu-pintu jendela. Apakah ya hanya kurang seperti itu? Harus didenda dari seluruh kontrak, itu kayaknya kok tidak adil. Tapi kalau dari sisa terlalu sedikit, makanya biasanya saya itu yang pas itu dari item selain non material onset. Nah itu dari mana itu nanti mungkin setelah ini ya. Jadi gimana dendanya model Pak Heri? Karena saya punya materi khusus denda, Pak. Di mana-mana denda menjadi masalah. Denda menjadi. Ternyata denda itu bergerak dari Perpres 16, Perpres sebelum 80 sampai hari ini itu selalu berubah. Dari Permen PU mulai 31, 7, Permen PU 11 itu selalu kalimatnya denda itu selalu berubah. Nah, itu maka denda yang sekarang itu tergantung dalam SSKK-nya. Bapak Ibu silakan menentukan dendanya di dalam SSKK. Harus jelas. Jangan cuma copy paste SSKK yang ada di Perlem LKPP nomor 9 atau copy paste dari di Permen PU 14 2020. Itu belum jelas. Maka dalam SSKK harus diperjelas apa yang dinamakan denda bagian kontrak. Karena di mana-mana masalah denda bermasalah. Yang ke-10, lakukan pengecekan terhadap harga satuan yang terlalu ekstrim di bawah. Tadi sudah saya katakan. Yang terlalu ekstrim di bawah itu nggak mungkin mesti ada beda pengertian.
antara penyedia dan RKS, dan antara penyedia dengan yang ada di dalam dokumen tender mesti nggak jelas. Sehingga dia akan menawar terlalu ekstrim di bawah. Kalau terlalu ekstrim di bawah, maka kita harus selesaikan ini dulu di rapat PCM. Diputuskan spek atau lingkup pekerjaan yang disepakati. Bila tidak ada penjelasan semuanya, bila tidak ada penjelasan, di gambar tidak ada, di spesifikasi tidak ada, di RKS tidak ada penjelasan semua terhadap item yang seperti ini, maka kita kembalikan ke harga HPS. Kembalikan ke harga HPS supaya konsultan perencana maumu seperti apa. HPS-mu cuma sekian loh. Item HPS-mu cuma sekian. Ini sering terjadi Pak, wayang-wayangan di lapangan, gara-gara penyedia maunya seperti ini, gara-gara pemborong maunya seperti ini, gara-gara PPK maunya seperti ini, nggak pernah klop. Maka ini harus kita selesaikan di rapat PCM. Ini loh yang saya mau. Ini loh, kamu maunya kok terlalu tinggi PPK-nya, wong HPS-nya sekian. Kita kembalikan ke HPS. Terhadap itu pekerjaan yang tidak ada penjelasan baik dalam spek dan gambar, maka ditambahkan desain susunan dengan dasar biaya kembali kepada HPS. Ini urusan nomor 11. Terhadap itu pekerjaan di mana spek teknis yang ditawarkan berbeda dengan yang diminta dalam dokumen, maka kembali pada spek yang ada di dalam dokumen tender. Apabila spek yang diminta di dalam dokumen dan ditawarkan tersebut tidak ada di pasaran, maka penyelesaian pemakaian spek harus dijalur dengan kajian teknis. Selanjutnya dilakukan negosiasi harga. Itu tadi. Apabila ada penggantian spek dengan alasan barang tidak ready, maka perlu dilakukan negosiasi. Dasar negosiasi bisa senilai persentase penawaran item perusahaan saat tender. Nah ini. Contohnya begini, misal harga penetron itu 135 meter per meter persegi, penyedia menawar 50, dipasarkan harga penetronnya 120, sehingga bila diteruskan penyedia akan rugi. Akhirnya penyedia mengajukan CCO dengan alasan material tidak ada, maka dengan mengganti spek baru, Lenkra, dengan harga baru 50, maka dalam CCO baiknya harga dasar Lenkra dinego menjadi 18. Ini rame Pak, ini rame. Karena apa? Pemborong biasanya ngomong kalau dia rugi di item itu, dia ngomong barangnya nggak ada Pak, barangnya inden Pak, barangnya harus pesen di luar negeri Pak, masih pengapalan, itu biasa. Kalau mau merubah speknya, metodenya seperti ini. Jangan sampai PPK itu diakali. Lakukan klarifikasi terhadap item pekerjaan yang deviasinya terlalu tinggi antara HPS dengan harga benaran pada item tersebut. Deviasinya terlalu tinggi, harganya dia nawar, padahal saya rendah. Contohnya begini, saya pernah, HPS saya itu perbaikan saluran, dari item seluruh item itu. HPS-nya perbaikan saluran hanya 117.000. Tapi dia ngomong perbaikan saluran LS 10 juta. Saya kaget, loh kenapa? Ternyata apa? Di item itu tidak jelas speknya saluran yang mana, bagaimana cara memperbaikinya. Ini konsultan-konsultan nembak aja. Angka-angka itu angka nembak. Dan nggak jelas semuanya. Maka ini harus sudah muncul di BCM. Ini diklarifikasi maunya seperti apa. Kalau itu kembalikan kepada speknya. Kalau nggak ada speknya, gambarnya, nggak ada gambarnya, kita kembalikan ke angka HPS. Dan itu disepakati di PCM. Kalau enggak, nanti pada saat pelaksanaan ramai. 16. Apabila ada analisa harga satuan yang mana harga material dan tenaga sudah ada sebelumnya, maka lakukan negosiasi terhadap overhead dan keuntungan. Ini tadi. Bila metode kerja saat kompetisi tender sudah diinklusif pada perusahaan tersebut, maka adanya alat baru dalam pelaksanaan tidak boleh di CCO atau ditambahkan. Contohnya begini, Pak, saya ini pada saat pemasangan plafon di lantai 2, saya harus mendatangkan scaffolding. Saya sewa scaffolding. Tapi di harga sewa scaffolding kok tidak. Maka sewa scaffolding saya itu dibayar apa tidak? Kembalikan. Kalau nilainya di bawah 50 juta,
maka metode pelaksanaan itu dari PPK. Ini Permen PU-nya. Kalau di atas 100 metode pelaksanaan, ada di atas 50 adalah kompetisi. Bahwa selama di dalam metode pelaksanaan tidak ada kalimat itu dari PPK, maka ya silahkan harus dibayar. Tetapi kalau metode pelaksanaan sudah melakukan kompetisi, sudah ada kompetisi metode pelaksanaan, dan dia minta tambahan scaffolding, nggak boleh dibayar. Nah, sehingga ini sering terjadi, Pak. Jadi saya harus mendatangkan alat ini, saya harus mendatangkan alat ini. Kita minta alat itu harus apa enggak? Harus, Pak. Kalau nggak ada alat ini nggak bisa pekerjaan. Kita minta di metode pelaksanaan sudah ada belum? Sudah ada. Ya jangan saya tambahin. Di metode pelaksanaan sudah ada belum? Belum ada. Nilai proyeknya berapa? Oh sekian. Oh ternyata metode pelaksanaan bukan merupakan bagian kompetisi. Akhirnya itu menjadi tanggung jawab PPK. Kalau itu menjadi tanggung jawab PPK, maka kalau dia minta ya dibayar. Bila alat bantu sejak awal tidak muncul dalam metode tender yang dikompetisikan, maka dalam CCO boleh dianggarkan. Tidak boleh mengurangi pekerjaan utama dalam rangka CCO balakan budget. Apabila dengan maksud menghilangkan item pekerjaan, di mana penawarannya di bawah harga pasar. Ini kelakuan pemborong begini, Pak. Dia yang menguntungkan, item menguntungkan, harganya dinaikkan. Tapi, atau harga wajar, tapi item-item yang tidak jelas, harganya diturunkan. Nanti minta CCO. Bisa dibayangkan, Pak. Bapak Ibu menyepek misalkan lampu menggunakan lampu bola LED Philips. Itu kalau tidak LED 18.000. Tapi begitu LED dia bisa sampai 70.000. Ternyata di spek orang ngomong LED. Akhirnya dia nawar 18. Akhirnya nawar 18. Nah, ini pemakaian LED apa tidak? Di lapangan kalau PPK-nya nggak ngerti, nggak jelas. Apalagi di RKS-nya tidak dibahas itu dari apa. Angkanya turun gratis, Pak. Begitu rugi, dia minta CCO. Ini sering, minta CCO. Nah, artinya apa? Kalau Bapak Ibu nanti baca di pasal 7, pasal perubahan kontrak, apabila terjadi perubahan lapangan, maka boleh terjadi CCO. Nah, lampu itu tidak terjadi perubahan konsep lapangan. Lampu tadi, ya jangan di CCO tambah kurang untuk tutup yang rugi. Nah, ini karena menerjemahkan di dalam SSUK itu kadang salah. Apabila tidak terjadi kesesuaian antara kondisi lapangan dengan dokumen, maka boleh di CCO. Tapi ini kondisinya itu sesuai. Men-CCO-nya dalam rangka balakan budget, menghilangkan item yang rugi, itu yang tidak boleh. Dan perlu diketahui, balakan budget itu muncul gara-gara angka rupiahnya tidak ada, terus dipaksakan ada nilai kontraknya. Yang sering terjadi balakan budget itu ngepaske Excel, sehingga 00. Padahal enggak seperti itu balakan budget. Balakan budget itu adalah kontraknya yang tetap. Bahwa pekerjaannya berubah, itu silahkan. Jadi nanti pemborong tidak menuntut karena tidak ada duitnya. Nah itu apa? Bisa diperhitungkan nanti pada saat terjadinya audit yang berbeda. Pasalnya apa? Ya nanti di pasal 21. Bahwa yang namanya harga satuan yang dibayar adalah satuan yang terpasang. Tapi saya akan membayar, tapi duitnya tidak ada. Karena terjadi balakan budget. Pendampingan harus sesuai dengan kebutuhan real lapangan yang berhubungan dengan ruang pekerjaan. Ini kadang akal-akalan nih. Karena rugi yang di tempat lain tambah ke pekerjaan yang seolah-olah itu butuh lapangan. Tapi ada catatan nomor 21 lagi barusan saya kemarin dapat. Jaminan pelaksanaan itu sebisa mungkin. Ini saya tambahi, Pak. Saya baru dapat kasus kemarin 21. Jaminan pelaksanaan antara yang mengajukan dengan nama yang bertanda tangan kontrak harus sama. Nah, ini baru, Pak.
Ini baru kemarin siang saya dapat. Karena apa? Ternyata ini akal-akalan proyek itu dia membuka kantor cabang. Pada saat mengajukan jaminan pelaksanaan, yang membuat kantor pusat. Yang tanda tangan kontrak kantor cabang. Begitu proyek bermasalah, dicairkan tidak bisa. Banknya menolak. Karena yang membuat jaminan pelaksanaan adalah kantor pusat. Sedangkan yang berkontrak kantor cabang. Jaminan pelaksanaan walaupun bersifat uncountable, unconditional, tidak bisa dicairkan. Ini ternyata tidak cuma proyek itu satu, Mbak. Ada lagi, hari ini itu jaminan pelaksanaan senior tribunal tidak bisa dicairkan walaupun dia sudah di blacklist. Karena belum inkrah di MA. Belum inkrah di MA. Nanti kalau sudah inkrah, masa waktu jaminan pelaksanaan sudah habis, Pak. Bisa bayangkan 7 miliar jaminan pelaksanaannya. Walaupun bersifat unconditional, di lapangan belum tentu seperti itu. Di lapangan kalau itu belum inkrah, banknya juga tidak berani. Itu sudah lebih dari 40 menit, Bu. Jadi kami persilahkan kalau ada pertanyaan, tanya jawab, kami persilahkan. Monggo, Bu. Ini catatan saya. Agak cepat. Baik. Terima kasih, Pak Heri. Kalau di jam saya sih masih ada waktu 5 menit lagi, tapi nggak apa-apa, Pak. Teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan boleh angkat tangannya dengan mengklik tombol yang ada atau mengajukan atau tulis di chat boleh. Monggo Bapak Ibu. Kita berdiskusi sore ini tentang PCM. Ya, silakan. Silakan Bapak-bapak, Ini Bapak sudah Ibu. Pak kok nggak jelas ya? Mohon izin Bu Elvi. Iya, monggo Pak. Dari pengalamannya lah, waktu PCM, itu mungkin gimana? Ada presentasi dari kontraktornya atau gimana? Atau peran konsultan perencana, pengawas, bagaimana di situasi PCM itu Pak Eri? Silakan Pak Eri. Situasi PCM. Ya, biasanya ada presentasi dari, saya itu malah nggak penting presentasinya, pemborongnya. Saya langsung cek satu item itu, kita cek item penawarannya mereka, misalkan itemnya harga HPS dengan harga penawaran, itu nanti yang ekstrim ke atas, ekstrim ke bawah akan saya bahas. Terus yang kedua, spek yang diminta, spek yang ditawarkan. Itu akan saya nilai satu-satu. Terus yang ketiga, gambar yang diminta, dia kan sudah ada masa orientasi 7 hari untuk lapangan. Gambar yang diminta dalam spek, dengan masa orientasinya ada perubahan atau tidak. Jadi 3 item, Mbak. 1, HPS dan penawaran. Saya sandingkan terhadap yang ekstrim akan saya bahas. Kalau yang tidak ekstrim, kira-kira nggak ada. Terus yang kedua, spek yang diminta dan spek yang ditawarkan. Nah itu kadang itu ya ruwet lagi di situ. Sehingga dari katakanlah gedung senilai 90 miliar itu mesti ribuan item. Apalagi yang sekarang yang menjadi masalah itu begini. Upload di SPSE, itu kan kita nulis, Pak. Bukan ngupload ya, kita nulis. Volume sama item itu kan kita tulis satu-satu. Bisa dibayangkan kalau itu ribuan item. Gedung lantai 4, per lantai itu ada itemnya ribuan. Pokja suruh nulis itu nggak mau, PPK suruh nulis itu nggak mau. Akhirnya digabung-gabung, pekerjaan beton. Kolom, gabung ke, lihat, lantai 1, 2, 3. Totalnya sekian. Pada saat PCM, mesti akan saya bahas, ini item yang mana? Kita sepakati sekian meter kubik itu di mana terdiri dari ini sekian kubik, sekian. Itu kan mesti lama banget, Mbak. Kalau memang dari awal di SPSE-nya, seorang PPK
Pokja itu menguploadnya digabung ke. Nah itu mesti lama. PCM-nya akan lama di situ. Karena apa? Karena nanti urusan denda itu satu item yang diupload, tapi urusan pekerjaan progres itu per item yang ada di lapangan. Sehingga pada saat PCM kita harus ketemu bahwa ini sekian, ini miliknya siapa, ini sekian itu miliknya siapa, ini sekian miliknya siapa. Kita harus sama ke sana. Itu karena SPSC-nya sekarang itu misi input, bukan ngupload. Nah, kalau enak itu ngupload. Jadi dari EE, dari OE, dari perencanaan tadi kita upload enak. Tapi sistemnya kan enggak gitu. Sistemnya input. Jadi itu PCM itu yang dibahas lah. Masalah tenaga kerja, masalah ini semua orang bisa ngerekayasa. Tenaga kerjanya hari ini KTP-nya beda itu ya direkayasa bisa. Begitu pas kasus-kasus itu kita baru tanya orangnya mana, ini siapa, ahlimu mana, ini ahlimu mana. Misalkan yang sering itu di ME Pak. Pekerjaan ME itu karena di lapangan itu mutu spek itu sangat variatif. Mutu spek sangat variatif. Sehingga yang terjadi itu pada saat kita PCM kita harus satu suara, satu gelombang yang dimaunya itu spek yang seperti apa. Nah, ME itu padahal ribuan item. Itu harus satu-satu kita cek. Nah, itu yang ME. Yang apalagi yang lampu, yang ini ya. Artinya walaupun di teorinya PCM yang dibicarakan ada keuangannya, tarikan dananya seperti apa, personil manajerialnya seperti apa. Tapi yang terpenting bahwa PCM itu bagi saya itu spek yang akan dipasang, harga yang terlalu ekstrim kita bahas, terus kalau perlu kesepakatan gambar seperti apa. Termasuk di situ saya tekankan kalau orangmu nggak datang akan saya potong karena overhead saya punya seperti ini. Itu kira-kira Pak. Jadi itu yang saya. Jadi teorinya macam-macam, tapi yang penting 3 tadi. Ya. Oke, yang lain Pak. Iya baik, terima kasih Pak Heri. Ini ada pertanyaan dari Pak Agung Erianto di chat karena kebetulan peralatannya tidak bisa untuk bertanya langsung Pak. Saya bacakan ya Pak ya. Pak Heri, hasil klarifikasi harga yang tidak wajar maupun terendah yang dibahas dalam PCM, apakah perlu dituangkan dalam berita acara khusus, Pak? Gini. Jadi klarifikasi harga tidak wajar itu kan di Pokja itu muncul hanya klarifikasi harga satuan timpa. Kalau di PCM itu kan hanya sebagai indikasi bahwa kamu nawarnya terlalu ekstrim. Bisa ekstrim ke atas, bisa ekstrim ke bawah. Kalau ekstrim ke atas, urusannya kan nanti cuma pada saat negosiasi harga satuan timpa. Apabila ada volume tambah. Yang menjadi masalah itu ekstrim ke bawah. Kalau terjadi ekstrim ke bawah, biasanya speknya tidak jelas. Speknya tidak jelas. Spek yang diminta itu tidak jelas. Coba saja Pak. Jadi ini misalkan kamu nawarnya pekerjaan MEP. Rata-rata dia nawarnya terlalu rendah. Nawarnya terlalu rendah. Misalkan jet shower atau wasbak atau kloset. Dia nawarnya terlalu rendah. Ternyata seperti itu kadang tidak jelas konsultan. Misalkan kloset toto, ada speknya ini, ada tulisan I titik kecil. Dia nawarnya tidak pakai I titik kecil. I titik kecil itu ternyata menandakan bahwa jet showernya itu bisa diputer. Ternyata yang ditawarkan tidak bisa. Sehingga harganya bisa. Kalau harganya terlalu ekstrim ke bawah. Nah, selanjutnya kita tidak usah berita acaranya masalah harganya tidak ada, masalah berita harga tidak. Tapi kita berita acaranya untuk spek ini yang dipasang adalah ini.
spek ini adalah yang dipasang adalah ini spek ini. Nah, sehingga apa? Nanti spesifikasi itu sudah ketemu di lapangan. Speknya ini, yang disepakati adalah ini. Yang di payung, saya ada payung karangannya. Yang disepakati adalah harga yang senilai 2 miliar. Adalah ini. Jadi memang kita akan curiga itu pada saat PCM kalau dia nawarnya terlalu jomplang, harganya ekstrim ke bawah. Kita harus pitati satu-satu. Ini maunya apa? Ini maunya apa? Kalau di RKS tidak ada, di harga tidak ada, di gambar tidak ada, maka kita kembalikan minta ke konsultan perencana maunya yang seperti apa. Kamu jangan maunya yang tinggi-tinggi, kamu jangan maunya yang rendah. Kembalikan ke HPS-mu, itemnya untuk itu nilainya berapa. Nah, itu yang terjadi, Pak. Jadi nanti berita acaranya apa? Berita acaranya adalah yang dipasang itu sesuai dengan yang kita maui dalam kembalikan ke item HPS-nya. Itu kira-kira berita acaranya ke sana. Beritanya bukan harga lagi, tapi berita acaranya adalah barang yang dipasang adalah seperti ini. Itu Bu, kira-kira Bu. Iya, barang yang dipasang. Ada pertanyaan lanjutannya sedikit, Pak. Berapa Gimana? lama waktu, ada pertanyaan lanjutannya, Pak. Berapa lama maksimal jeda waktu dari PCM ke penandatanganan kontrak, Pak? Enggak, tanda tangan kontrak dulu baru PCM. Jadi Itu kalau ya, Pak Agung. kalau di buku teori dulu itu 7 hari. Tapi kadang nggak mungkin karena PCM itu bisa sehari, 2 hari, 3 hari. Saya itu bisa PCM 7 hari bisa. Karena kalau menjelaskan ini kan, apalagi ya itemnya gede-gede. Itemnya gede-gede bisa harian, bisa 5 hari. Kemarin LPMP Makassar adalah PCM-nya itu 5 hari. Penjelasannya 5 hari. Jadi waktunya kapan ya sak sempatku. Saya minta tanggal sekian PCM ya. Padahal kemarin PCM tahap 1 sudah ada. PCM tahap 2, PCM tahap 2 apa ya khusus kita bahas besok MEP. PCM tahap 3 khusus kita arsitektur. Nah, apalagi nanti khusus PCM pada saat hitungan volume besi dalam tulangan. Gua rame lagi itu. Itu MC0. Munculnya di MC0. Tapi kalau itu kelemahan kita munculkan di sesi 1 saja. Tapi bahwa kita kesepakatan yang akan kita cek itu sudah muncul di sana. Jadi waktunya terserah saja. Yang penting apa bisa lama waktunya gitu. Iya. Itu Bu, ya. Ya, Pak Dasuki, silakan menanyakan secara langsung, Pak. Ya. Pak Dasuki Siregar. Ya, terima kasih Bu Evli. Ya. Mohon izin Pak Eri. Ya. Saya dari Sibolga nih. Dari pemerintah Kota Sibolga. Ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan ini, Pak. Yang pertama, saya lapangan atau mungkin pengertian kita di sini MC0 ya. Atau sama atau tidak persepsi kita tentang rekayasa lapangan dan MC0, mungkin disamakan dulu persepsinya. Mana yang lebih dulu, PCM atau rekayasa lapangan? Karena pada saat PCM kan tentu kan ada yang kita bahas terkait lapangan. Penyesuaian antara gambar kerja dengan lapangan. Tentu kan hal ini kan dibahas di PCM. Atau PCM dulu baru masuk ke rekayasa lapangan. Kan seperti itu, Pak. Paralel, Pak. Terus yang kedua, ya. Kalau itu paralel ya Pak Eri ya? Iya, paralel yang baik yang mana gitu. Karena apa? Kalau kita MC0 kadang konsultan itu kelamaan, Pak. Sudah kelamaan. MC0 kadang sebulan, 2 bulan baru jadi ya. Sehingga yang penting belasan awal itu bareng-bareng kita sepakat itu di PCM itu. Kalau duluan mana ya paralel saja lah. Baiknya seperti apa. Moga Pak. Berarti bisa jadi Pak ya, Pak Eri, pada saat PCM dia muncul adendum ya karena ketidaksesuaian Pak ya? Ya, muncul adendum bisa. Jadi muncul nanti bisa jadi Pak ya. Berita acara CCO itu tidak harus dibatasi CCO sekali. CCO sekali, tidak harus dibatasi CCO. Siap. Jadi, silahkan nanti kalau ada CCO berarti kurva S-nya bercabang-cabang dan sebagainya, itu silahkan saja Pak.
Yang penting proyeknya lancar gitu. Poin yang kedua, mohon izin Pak Eri, bisa Pak Bu Ebli? Iya, monggo, silakan Pak Dasuki. Ya, ini kan konsultan perencana ketika memang apa namanya itu kan sisa uangnya kan ada 20%, 15 plus 5 Pak ya? Ya. Ini yang ingin saya tanyakan, pada saat pelaksanaan kan perencana kan boleh itu dipanggil pada saat pelaksanaan konsultan perencana. Nah, persoalannya apabila dia tidak dikonsultankan perencanaannya, Pak. Apabila dia diswakelolakan. Ya. Apa memang harus dipanggil juga atau bagaimana, Pak? Terus Nah, masalah Pak, pembayaran itu permasalahan klasik di lapangan. Jadi tahunya konsultan itu kalau 2 kali kerja di tahun 2 berbeda itu maunya multi years. Itu bukan multi years. Itu single years, Pak. Cuma misalkan Bapak punya gedung yang dibayar akan dikerjakan 2022. Terus kita hitung interpolasi dari Permen PU. Dari gedung itu senilai gedung katakanlah 10 miliar, konsultan perencanaannya jatuhnya di angka 500 juta misalkan. Nah, artinya di tahun 2021 ada kontrak konsultan perencanaan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan. Ruang lingkupnya adalah konsep desain prarancangan, konsep pengembangan, dan DED. Senilai berapa? 80%-nya. Berarti kontrak di tahun pertama dengan konsultan perencanaan tadi, dengan ruang lingkup 4 tadi, senilai 400 juta. Berhenti. Kalau sudah selesai ya berhenti. Kalau berhenti berapa progresnya? Ya 100%. Ya 100%. Di tahun berikutnya pada saat konstruksi ada kontrak lagi konsultan perencanaan dalam rangka pengawasan berkala. Senilai berapa? 100 juta. Ruang klubnya apa? Membantu pengadaan konstruksi dan pengawasan berkala. 20%. Nilainya berapa? 100 juta. Kontrak baru ini, Pak. Kontrak baru. Bukan multi years, bukan lanjutan perencanaan, bukan. Tapi adalah kontrak baru berisi pengadaan konsultan perencanaan dalam rangka pengawasan berkala. Untuk pekerjaan itu. Dalam rangka pengawasan berkala. Nilainya berapa? 100 juta. Ruang lingkupnya apa? Pengawasan berkala sekaligus sebagai apa? Membantu pengadaan konstruksinya. Kalau pengadaan konstruksi Bapak bisa selesaikan sendiri, ya sudah. Ruang lingkupnya hanya pengawasan berkala. Nilai kontraknya berapa? Bukan 100 juta, tapi berapa? 85%-nya dari itu. Bagaimana Pak kalau dia diswakelolakan Pak perencanaannya Pak? Yang mana? Yang pengawasan berkala? Enggak, perencanaannya. Yang pengawasan berkala. Apa memang yang pengawasan berkala apa yang mana? Ya. Yang bisa yang diswakelolakan di awal kan. Gini Pak, saya juga yang tadi saya didikte tadi Pak. Konsep swakelola kalau misalkan bisa ya silahkan, tapi saya yakin nggak mungkin. Yang biasa saya swakelolakan, saya ada swakelola konsultan. Itu ada di UT, ada di UPN Jakarta. Swakelola konsultan hanya dalam rangka konsep desain dan prarancangan. Konsep desain dan prarancangan itu bisa swakelola, bisa disayembarakan. Bisa swakelola, bisa sayembarakan. Pada kerjaan desain and build, rancang bangun desain and build, konsultannya, konsep desainnya rata-rata swakelola. Rata-rata swakelola. Artinya apa? Ruang lingkupnya, konsep desainnya itu bisa swakelola. Karena kalau lelang, kalau tender, itu kesulitan nanti di sana, khusus untuk desain and build. Nah, konsep swakelola dalam konsultan ini, itu akan cocok memang, itu pada saat konsep desain. Tapi begitu DED dan pengembangan, nggak mungkin swakelola. Mesti dia kebanyakan menggunakan konsultan. Karena apa? Karena dia harus membuat DED-nya motong-motong dan sebagainya. Itu saya sendiri susah, Pak. Saya sendiri. Makanya bobotnya 25 dan 25%. Konsep desainnya. Bobotnya kan begini, konsep desain itu 20%, prarancangan itu 10%,
pengembangan itu 25%, DID 25%. Yang saya biasa laksanakan, swakelola antara perguruan tinggi dengan UNES, ada di UT, ada di UPN Jakarta, itu swakelola yang konsep desain. Konsep desain. Katakanlah bobotnya 20%. Tapi kalau karena kita perguruan tinggi, jadi ini murah banget. Ini seperti ini barusan saya tadi juga dapat perintah untuk membuatkan konsep desain lantai 5 gedung dikti. Swakelola paling 20 juta selesai. Coba kalau itu bayangkan kalau itu menggunakan konsultan perencana berapa. Itu karena itu mahasiswa-mahasiswa. Jadi konsultan itu swakelola itu disilahkan kalau mampu kan. Tapi untuk proyek-proyek gede konsultan swakelola tadi hanya bisa di konsep desain. Kalau DID dan pengembangan lebih baik menggunakan konsultan perencana yang sudah. Ini ada kalau ada dari Unpati. Ada dari Unpati. Itu saya juga menggunakan konsep desainnya, saya pisahkan konsep desainnya. Jadi konsep desain dan pengembangan itu bisa berubah, bisa berbeda konsultannya. Ya nanti silahkan Bapak Ibu kalau diskusi WA dengan saya. Jadi nanti konsep desain itu kita bisa swakelola. Terus DID dan pengembangan baiknya menggunakan konsultan. Pengawasan barangkala sebaiknya menggunakan konsultannya yang sama. Ini yang terjadi Pak, ada MK selesai. MK selesai, dia tidak bisa jalan, Saya progres di Wonosobo. Tadinya hari terakhir, minggu terakhir kemarin Desember itu menggunakan konsultan MK-nya dari tim teknisnya. Ternyata tidak mampu. Swakelola tidak mampu. Akhirnya tim teknis. Ya. Ini saya lihat ada Bu Suprati Ting Rahayu dari Inspektorat Kabupaten Tegal. Saya ngomongnya dari Ciko di Kota Tegal, Ibu. Ya. Saya dari Ciko di Kota Tegal. Baik Pak, selanjutnya ada yang analyze ini, Pak Arthur Halik Rozak. Arthur itu teman sendiri ini. Monggo Pak, silakan Pak Arthur. Ya, terima kasih Ibu. Punten Pak Prof, mudah-mudahan cepat sembuh. Pak Haji, saya lagi sambil jemur, habis jemuran Bu, izin. Monggo Pak, monggo, silakan Pak. Mumpung ada matahari di Makassar. Jadi Pak Heri, ini tadi saya menarik di bagian menghitung overhead. Ya. Jadi kan ada kegiatan misalnya pada saat melakukan review rancangan kontrak nih. Nah, apakah bisa ketika dijelaskan bahwa kalau tenaga ahlinya nggak datang, saya potong nih, kan? Nah, menghitungnya ini apakah bisa disetarakan dengan menghitung kehadiran konsultan pengawasan teknis? Atau ada satu tips dan trik lah, Pak Heru, untuk menghitung biaya overhead ini? Oke. Ini itu hari aja. ini si Heni juga minta Pak D, saya minta contoh perhitungan overhead-nya. Nanti tak WA ya. Oke lah kalau gitu. Berarti terima kasih Ibu. Jadi overhead-nya tenaga. Saya ada contoh cara ngitung overhead dari tenaga, bukan konsultan ini. Ini bukan konsultan. Iya. Tapi tenaga set engineer, ini yang di lapangan itu. Nah, misalnya ada contohnya itu. Misalnya kan pekerjaan sederhana, kan? Nah, ada pelaksananya, ada petugas ketiganya. Nah, ini orangnya kalau nggak datang, dipotong nih, kan? Saya jelaskan di PCM, saya suruh motong, karena saya punya hitungan itu. Tapi jarang PPK membuat itu. Nanti saya ada contohnya. Tak WA. Siap lah kalau gitu. Enggak, Pak. Kalau bisa kalau contohnya bisa dikasih semua, bisa Pak di anggota semua. Saya harus buka filenya. Gue ketemu filenya. Iya, nanti di-share ya, Pak. Semua di grup Pak, di grup Pak. Saya kasih contohnya dulu. Baik. Gue nggak hilang. Ada pertanyaan lagi, Pak?
Pak Heri bisa sambil menjawab pertanyaan, betul Pak? Kalau untuk pengadaan konsultan pengawas, Pak, ini pertanyaan dari chat. Apakah harus PCM juga, Pak? Konsultan pengawas. Kalau ngomong harus itu tidak harus ya. Tapi saya sendiri kalau yang proyek gede-gede saya pakai PCM. Tapi kalau saya ngomong harus, saya ngomong tidak harus. Tidak harus. Jadi terserah di lapangannya. Tapi kalau proyek yang gede-gede, saya belinya walaupun itu MK, saya tetap ada PCM MK. Termasuk konsultan pengawas ya, Pak? Iya, termasuk konsultan. Jadi silahkan. Jadi saya tidak ngomongnya tidak harus. Yang tahu persis PPK-nya. Ya, sesuai keperluan. Tapi sebaiknya dilakukan ya, Pak ya. Setelah ini ada yang angkat tangan lagi, Pak Rudi ya. Pak Rudi Irwandi, monggo Pak, silakan ajukan pertanyaannya. Ya, halo Bu, jelas ya? Ya, jelas Pak Rudi, silakan pertanyaannya. Iya, selamat sore ini Pak Heri ya. Ya. Kebetulan saya di Kalimantan Tengah, posisi ini Pak. Kalimantan Tengah ya. Saya itu juga pendamping kontrak di Kutai Barat. Oh, ini siap, baru siap, lelang Pak. MK kemarin. Ya. Ya. Kebetulan gini Pak, kami ini kan engineer perancang Pak ya. Jadi saya itu sudah sebagai jasa perancang tuh hampir 17 tahun sudah Pak. Jadi menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Heri tadi, karena yang mengeluarkan DED, RAB, spek teknis, medpen, dan KAK itu juga kan produk kami Pak. Nah, sering Pak, itu pada saat tender itu Pak, kita kan membuat syarat ini Pak, personil, apalagi ini pekerjaan skala menengah dan besar itu Pak ya. Karena kita tidak hanya ingin output secara kualitas, juga kuantitas dan juga personil yang mumpuni Pak di dalam syarat DED kita, KAK kita yang ditenderkan itu. Nah, bisa tidak Pak, kami sebagai konsultan perancang itu memasukkan khusus nih di dalam KAK ataukah nanti juga bentuknya di dalam SSUK mengenai personil kontraktornya Pak, yang Bapak sampaikan tadi. Jadi kontraktor itu ini saya punya. Siap pertanyaan Bapak saya punya. Oke, siap. Saya jawab. Ini Bapak nanti Ini menarik sekali Pak, saya 17 tahun nih baru ketemu Bapak nih. Soalnya saya kadang jengkel juga Bu, di lapangan eksekusi DED saya tuh kadang nggak tegas oleh PPK-nya. Monggo Pak Heri. Saya jawab Pak Atul dulu ya. Saya jawab Pak Atul dulu. Oh, yang tadi yang itu ya. Oke, monggo Pak, silakan. Ini saya jawab ini dulu. Saya contoh overhead dulu. Nah, ini contoh overhead. Nanti silahkan nanti di grup lah. Ini ada tabel nilai 2,4 miliar. Kita itu kalau di Permen PU kan tidak pernah bicara pelaksana sipil, pelaksana arsitektur, adanya kan manajerial. Adanya manajerial. Nah, ini dia itu ada anggaran seperti ini. Ini saya buat ini 2017. Saya buat ini 2017. Jadi artinya begini. Bapak Ibu kalau jadi PPK seneng ditawar, ini jadi PPK loh. Seneng ditawar 70% atau seneng ditawar 90%. APS-nya bener semua. Speknya istimewa semua. Seneng ditawar 70% atau ditawar 90%. 90 Pak. 90 ya. Nah, saya sepakat. Saya juga PPK, mantan PPK. Bisa enggak menggugurkan yang 70 Pak? Ini sebetulnya kuliahnya di lain sini. Bisa Pak. Caranya gimana? Sulitan Pak. Kalau dia sekarang dokumen itu gampang kok. Dokumen itu segala, semuanya iso. Rekayasa dokumen semuanya bisa. Gampang. Tapi Bapak tidak pernah bicara overhead. Hari ini kita bicara overhead, angka overhead 10%, 15% itu dari mana?
Dari wangsit apa dari ngitung? Rata-rata dari wangsit. Nah, Wangsit, Pak. Wangsit, ah? Sekarang kalau saya hitung, Pak. Saya hitung. Overhead itu bisa dihitung, Pak. Ini, Pak. Kantor lama. Ini contohnya saya bisa dihitung. Ada 2, ini. Dari beberapa jurnal ilmiah, overhead itu ada sekitar 18 item. Ada 18 item. Nilai proyek 2,4 itu. Overhead-nya itu hampir 200 juta sendiri kalau saya itu. Ini contoh inilah. Contoh ini. Nah, sekarang pada saat evaluasi kewajaran harga, penyedia ditanya, kamu pada saat memasukkan evaluasi kewajaran harga, overhead-nya berapa? Maka di dalam undangan evaluasi kewajaran harga terhadap penawaran yang di bawah 80% sudah dimunculkan bahwa overhead dari PPK adalah ini. Sehingga kalau dia pemborong nawar overhead-nya terlalu rendah, otomatis gugur. Enggak logis. Karena overhead itu bisa dihitung. Nah, sehingga pada saat orang-orang yang tadi ini tidak hadir, itu bisa dipotongkan, Pak. Kalau Bapak Ibu PPK itu ngitung overhead. Makanya pada saat PCM kita ngitung, ini aku buka loh, overhead itu segini. Ini loh, overhead itu sekian. Maka kalau ada pelaksana sipil tidak datang, berapa hari kamu tidak datang? Ya saya potong. Ini kesepakatan di PCM awal. Nah, ini overhead tadi jawaban tadi. Silahkan nanti ini Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri-sendiri. Ini hanya contoh. Karena contoh pengujian minimal sekian. Sekarang pengujian benda uji kalau itu di bawah 100. Berapa PIB dari apa? Dari SNI 2013 itu tidak perlu diuji dan sebagainya. Saya agak lupa. Kalau sekian 400 KB harus diuji sekian benda uji itu kan ada semua itu. Nah, ini kan rupiahnya juga ada semua. Ini sekarang sampai yang 2013 yang terakhir. Nah, terus yang kedua tadi, dari pertanyaan dari Barito ya, dari mana? Kalimantan Tengah. Pak Rudi, Pak. Iya, Pak Rudi. Nah, Kalimantan Tengah. Ini, Pak. Pak Rudi, Pak. Ya. Kita di dalam Permen PU dalam rangka lelang itu hanya mensyaratkan tenaga manajerial. Bapak Ibu kalau yang dari jurusan sipil pernah dengar enggak apa itu manajerial itu? Selamanya enggak pernah diajarkan. Apa itu tenaga manajerial itu enggak pernah diajarkan. Munculnya baru di Permen PU itu kompetensi manajerial. Karena itu sudah jadi aturan ya kita terima. Nah, yang syarat-syarat tender itu hanya kompetensi manajerial. Sedangkan di lapangan itu bukan itu yang dibutuhkan. Bukan, lah ngapain kita harus di lapangan kok butuh apa? Ahli apa itu tadi? Ahli keuangan ya? Nggak butuh keuangan ya urusannya orang keuangan sana, urusan proyek. Nah, sekarang kalau begitu saya akan memasukkan itu di mana? Saya memasukkan itu bisanya hanya di SSKK. Ini Pak, SSKK saya ini LPMP Makassar, saya pakai beberapa tempat sudah saya pakai semua. Ini muncul ke sini di SSKK tadi yang pertanyaan-pertanyaan tadi, saya boleh enggak saya mensyaratkan pegawai. Ini kuliah kita itu di sini, Pak. Zaman kita kuliah itu ya ini. Ini yang ini. Nah, kuliah kita itu ini. Nah, ini loh, Pak. Zaman kita kuliah di buku-buku teori manajemen konstruksi itu ya ini. Nah, ini tidak boleh muncul di dokumen tender sebagai kualifikasi. Tapi ini boleh muncul di SSKK. Nah, kapan kita minta ini? Pada saat rapat PCM. Tetapi kalau rapat PCM ternyata, Pak, pengalaman saya, dia sanggup tapi orangnya tidak ada. Akhirnya bisa muncul di rapat PAM, Pak. Orang-orang ini kita munculkan di rapat PAM. Sehingga kalau dia tidak hadir, gugurkan itu di PAM. Saya kemarin rapat PCM ternyata saya masih bisa dibully. Dia ngomong ada, Pak PCM nggak ada. Tapi ini saya munculkan sekarang, saya munculkan di rapat PAM. Orang-orang ini. Kalau personil manajerial itu syarat tender lah. Tapi ini syarat PAM. Nah, ini munculnya daftar nama teknis lapangan ini sesuai teori kita zaman semono.
zaman itu kita kuliah di konstruksi itu ya ini. Jadi kalau mau menampatkan tenaga ahli pancang dan sebagainya silahkan Pak. Tapi munculnya di SSK. Itu ya Pak ya. Oke, ya, oke Pak. Cukup Terima kasih Pak. Yang kedua baik. lagi Pak. Ada satu lagi yang saya tanyakan. Oke, baik. Silakan Pak Rudi. Jadi gini Pak, selama ini kan kita ketahui bahwasanya untuk bangunan negara itu kan berencana itu kan dibayarkan sampai 80% aja Pak. Begitu itu ditenderkan, kami dapat 5% dan nanti pelaksanaan kan 15% ini Pak. Nah, seumpama ini Pak, proyek itu kan panjang ini Pak. Nah, ketentuan kewajiban engineer berencana itu ada batasnya tidak Pak? Umpama hanya saat PCM saja atau on call atau bagaimana Pak? Saya harus nyontori ke akal lagi nih. Nggak apa-apa Pak, supaya kadang Pak ada mutirnya sangat panjang, itu sangat kecil sekali dibagi per bulannya. Sebentar, saya tak buka. Ya, makasih Pak, makasih Pak. Saya buka file lagi Pak. Ya, makasih Pak. Ya. Saya harus buka file lagi. Iya, makasih Pak. Ini enggak apa-apa ya, ini akhirnya saya buka file semua nih. Ya, tapi harus nyedot ilmu Pak Heri semakin banyak nih, harus disedot nih. Nyambi ya Pak, ada Pak Willy Tucuan. Pak Willy ini ada pertanyaan Pak di chat ya. Kalau masih ada ya, ada Pak Willy ya. Pak Heri, pertanyaan dari Pak Willy, apakah dokumen PCM itu menjadi bagian yang terpisahkan dengan kontrak, Pak? Terus bagaimana keabsahannya? Nah, gini, PCM itu, dari kalau kita bicara kontrak, kalau kita bicara kontrak itu hanya sampulnya saja, hanya sampul. Semua itu nantinya auditor itu akan kembalinya ke rupiah. Kembalinya akan ke rupiah. Apapun kalimatnya seperti apa, auditor dia akan kembali ke rupiah. Nah, menerjemahkan rupiah itu berarti dari kesepakatan. Kesepakatan apa? Kesepakatan penawaran, kesepakatan kontrak. Cuma masalahnya ternyata di penawaran dan di kontrak tidak jelas. Ada banyak yang tidak jelas. Karena itu tidak jelas, maka dijelaskan dalam PCM. Otomatis hal-hal kesepakatan-kesepakatan yang tidak jelas di kontrak dan penawaran, maka disepakati di PCM. Kalau disepakati di PCM, kembali muncul rupiah akibat adanya berita acara PCM, otomatis PCM mengikat keuangannya, kan gitu. Jadi itu nanti saling berhubungan. Jadi ya silahkan saja. Karena apa? Tapi dia menjadi bagian dari kontrak itu, Pak. Ini ya, tadi pertanyaan pertanyaan dari perencana siapa tadi? Saya share dulu. Pak William, ya. Saya share. Ini Pak, konsultan perencana. Nah, konsultan perencana itu ini saya sebutkan, ini jangka waktunya Pak. Ini dia kerja di 4 bulan terakhir. Pertama, dia desain Pak. Tim leader, desain semua. Pada saat pengawasan berkala, dia tidak harus hadir. Kalau ini hanya 0,25 adalah 1/8. Artinya apa? Ini 2 minggu sekali dia hadir, Pak. TL-nya. Ini berarti apa? Sebulan sekali hadir. Ini ya Pak ya, jelas ya Pak ya? Halo Pak? Siapa? Jelas Pak, jelas Pak. Ya jelas. Jadi ngapain setiap hari hadir? Sudah ada MK kok kita hadir. Kita dihadirkan kalau ada masalah. Kira-kira perkiraannya inilah. Ini sebulan berapa kali dia? Ini berarti 2 minggu sekali dia hadir. Kalau ada masalah. Karena hariannya sudah ada MK. Jelas ini Pak ya? Siap Pak, makasih Pak. Ya, oke. Ada lagi? Silahkan. Ya, teman-teman nggak perlu saya share ya Pak ya? Teman-teman yang hadir silakan yang bisa bertanya langsung nih kepada narasumber.
ada pertanyaan lagi Pak ini di WA. Kalau pemotongan tadi yang dibuat oleh PPK pada saat PCM itu diaturnya di mana Pak? Gimana? Pemotongan tadi, kalau pemotongan tadi yang dibuat oleh PPK pada saat PCM itu diaturnya di mana? Dari Pak Pemotongan apa? Pemotongan apa? Ibu Suntani. Ibu Suntani ada di sini, masih gabung? Ibu atau Bapak ya? Pemotongan apa? Ada Bapak atau Ibu Suntani ini pertanyaannya yang melalui chat. Pertanyaannya kalau pemotongan yang penjelasan Bapak tadi Pak yang dilakukan oleh PPK pada saat PCM itu diaturnya di mana maksudnya gitu loh Pak. Jadi saya tanya lagi. Bapak Ibu pernah tidak nilai kontrak 1 miliar progres 100% tapi tidak dibayar 1 miliar? Saya tanya itu dulu. Pernah enggak? Pernah enggak, Pak? Ibu Suntaninya ini hilang ya? Belum pernah. Ya, silahkan Bapak Ibu baca. Nanti saya itu ditugaskan LKPP membuat buku level 4 untuk manajemen kontrak penataran kompetisi PPK buku level 4. Salah satunya muncul di sana, Pak. Jadi begini, kita itu setiap hari bicara masalah progres. Sekarang pemborong sudah selesai ngerjakan 100%. Tetapi pasangan keramiknya, napnya tidak lurus. Temboknya bergelombang. Terus apa lagi? Krannya bocor. Krannya bocor. Kira-kira itu dibayar 100% apa tidak 100%, Mbak? Tidak. Dari semua buku ngomong itu dibetulkan dulu baru dibayar 100%. Dari semua buku. Tapi realnya pemborong nggak seperti itu. Pemborong mesti akan ngejar, apalagi pekerjaan terlambat, dia akan ngejar progres dulu. Itu Pak, nanti saya betulkan di masa pemeliharaan. Begitu di masa pemeliharaan, pemborongnya hilang. Pemborongnya hilang. Ya sudah, jaminannya nanti hilang dengan sendirinya. Jangka waktunya habis dengan sendirinya. Nah, kalau Bapak Ibu baca di SSUK tentang cacat mutu, ini sudah saya masukkan di Klaten, Bapak Ibu kalau ada yang dari Klaten, itu gedung auditorium Klaten itu selain ada jaminan pemeliharaan, juga ada jaminan cacat mutu. Cacat mutu. Nggak ada teorinya, nggak ada, Pak. Jangan tanya aturannya gimana, ya aturannya dari saya sendiri. Pengalaman ya, Pak ya. Jadi jaminan pemeliharaan apa? Jaminan pemeliharaan itu memelihara selama 6 bulan. Cacat mutu apa? Bapak Ibu silahkan lihat di SSKK. Di sana ada cacat mutu, tapi nggak pernah diisi. Itu ada item kalau seandainya dia perbaikannya terlambat, itu didenda juga. Artinya ada 2 jaminan. Jaminan pemeliharaan yang 6 bulan, jaminan cacat mutu senilai cacat mutu, masang keramiknya 1000 meter persegi, yang rusak 50 meter persegi, berarti jaminan cacat mutunya berapa? 50 meter persegi saya biaya bongkar keramik, biaya pasang keramik kembali. Kira-kira berapa? Oh, keramiknya masih bisa dipakai. Oh, keramiknya tidak bisa dipakai. Nah, itu senilai berapa? Senilai sekian rupiah. Jadi di dalam berita acara, Pak, berita acara serah terima, berita acara pemeriksaan pekerjaan, ini sudah saya pakai mulai tahun ini, ada di Klaten, ada di Wonosobo hari ini. Itu berita acara cacat. Munculnya rupiah, Pak. Munculnya rupiah. Sehingga jaminan cacat itu tadi nilainya sebesar rupiah, itu dijaminkan 2 bulan. Pemborong apabila tidak memperbaiki cacat mutu tadi, maka itu diklaim. Baru tahun ini saya pakai. Jadi ada jaminan pemeliharaan, ada jaminan cacat mutu. Apabila cacat mutu tadi tidak segera diperbaiki, maka didenda sekian rupiah per hari terhadap cacat mutu. Nah, itu muncul kesepakatan tadinya akan saya potong terhadap
kerjaan yang tidak baik, kualitas yang tidak baik akan saya potong. Saya pernah potong itu di 2014 pasangan. Nilai kontraknya 14 miliar, saya bayarkan tidak 14 miliar. Progresnya berapa? 100%. Karena apa? Jadi kalau kita seperti Gojek itu kan pada bintang 5, ada bintang 4. Ini dalam rangka kinerja penyedia. Itu sudah saya masukkan ke sana. Artinya apa? Kinerja penyedia itu nilainya tidak bintang 5 semua. Ada yang bintang 4. Artinya apa? Kalau ada tenaga ahli tidak datang, site engineer tidak datang, ya saya potongkan di sana. Tapi itu harus kita jelaskan pada saat rapat PCR. Kalau ditanya aturannya, ya nggak ada. Itu adalah kemenangan PPK. Itu adalah apa ya? Itu kita bermain fair sudah di depan, bahwa saya akan ada seperti itu. Seperti hari ini di Klaten saya masukkan di Klaten dan di Lombok, UT Lombok, saya masukkan jaminan catat mutu. Ada lagi putus kontrak di Kota Semarang, itu masalah jembatan dan jalan. Karena putus kontrak waktunya tidak ada, saya masukkan retensi catat mutu. Pemborongnya ngomong, Pak Eri, kenapa saya harus dipotong 5% lagi? Saya tidak potong 5%. Tapi itu sebagai jaminan apabila dalam waktu 6 bulan ini, pekerjaan lancar, tidak ada masalah, karena saya belum ngecek mutunya, maka itu sebagai penjamin catat mutu. Nanti kalau ada perbaikan akan saya ambilkan dari itu, kalau tidak ada perbaikan, duitnya saya kembalikan. Retensi, Pak. Dan itu di SIPP, di apa, sistem keuangan daerahnya yang dibuat BPKP itu tidak ada. Tidak ada, sistem itu tidak ada. Munculnya denda. Akhirnya yang penting saya tahan. Apa? Itu retensi catat mutu, jaminan catat mutu. Itu Bapak Ibu silahkan menerjemahkan. Silahkan buka SSUK fine cacat mutu. Itu yang terjadi. Silahkan. Jadi ada pemeliharaan, ada catat mutu. Mungkin si Khalid Mustafa yang membuat SSUK sendiri nggak seperti itu, tapi saya buat jaminan catat. Jadi ini sudah saya laksanakan di Kota Semarang, saya laksanakan di Klaten, ini hari ini saya laksanakan di Wonosobo, kemarin saya laksanakan di Lombok. Ada jaminan cacat mutu khusus di luar jaminan pemeliharaan. Jaminan cacat pada mutu. saat di AST itu belum sempat uji semua. Karena pemborong itu dikejar waktu, dia ngejar progres, tapi tidak mengejar kualitas. Kualitas belum teruji, saya buat retensi cacat mutu. Kalau ditanya aturannya, nggak ada. Itu dari aturan saya sendiri. Itu Bu, jadi termasuk yang Pak. Kita kasih kesempatan dulu ke Pak Fajar ya Pak, yang raise hand ya, Pak Fajar dari Cilacap ya. Monggo Pak, silakan. Ya, terima kasih. Mohon maaf ini saya tidak pakai video dulu karena takutnya nge-lag. Iya, nggak apa-apa Pak. Suaranya jelas yang penting Pak. Monggo Pak. Ya, terima kasih. Ingin bertanya ke Pak apa namanya? Pak Heri, Pak. Pak Heri, ya. Iya, terkait dengan tadi jaminan cacat mutu, saya sangat tertarik, Pak. Mungkin kami coba menerapkan, tapi ada beberapa yang perlu saya tanyakan. Yang pertama, apakah yang menerbitkan nanti dari asuransi atau dari bank bisa? Itu yang pertama. Dari yang kedua, dari bank ya Pak? Bank atau ya. retensi? Yang saya pakai di Klaten itu retensi. Yang saya pakai di Kota Semarang saya retensi. Yang saya pakai di Klaten itu dari bank. Yang saya pakai di Wonosobo retensi. Iya. Nanti kami mengantisipasi, Mbok, pada saat ngurus di bank itu ternyata ditanyakan, loh Mas ini kan nggak ada apa, ini belum di banknya munculnya ada jaminan Pak. Di banknya munculnya bank garansi. Ini saya pakai bank garansi ya. Saya pakai juga di Rumah Sakit Uwardi Solo. Itu PPK-nya Afif orang LKPP juga. Mantan LKPP. Sifatnya juga ini Pak. Unconditional juga Pak berarti Pak. Ya. Sifatnya juga unconditional. Sifatnya kayak jaminan pelaksanaan. Unconditional sama. Oh ya, ya. Untuk besarannya sendiri tergantung dari kebijakan PPK atau bagaimana Pak penerapannya? Kita hitung bersama Pak. Di lapangan kita hitung bersama. Oh keramiknya rusak. Oh ini senilai sekian rupiah. Oh temboknya bergelombang. Kalau diperbaiki senilai sekian rupiah. Itu barengan. Hitung bareng-bareng. Berarti nanti PPK dapat memasukkan itu ke dalam SSUK-nya ya Pak? SSKK ya.
Nanti kalau Tersangka, ya. WA saya nanti barangnya dibawa kemarin. Oh siap Pak, nggih. Mohon izin nanti kami dapat di-share nomor WA-nya Pak Heri, Pak. Ya, nomornya itu sudah ada di materi itu. Iya, Oh di siap. materi ada Gini. Pak Fajar Ya. di depan, Ya. di halaman Oke. depan. Sama satu lagi Bapak, pertanyaan ini terkait yang umum Pak, untuk terkait dengan peralatan utama yang dipersyaratkan, itu kan memang di dalam SDP kita hanya bisa mengevaluasi sebatas bukti kepemilikan ya Pak. Tapi kalau misalnya alat yang kita minta itu ternyata kita pandang perlu ada semacam like operasi atau apa gitu, bisa nggak Pak dipersyaratkan Pak? Saya kalau masih dokumen lelang itu semua orang bisa merekayasa Pak. Oh gitu ya. Berarti tetap nanti malam kalau yang mungkin, kayak gitu saya tidak pernah komentar. Oh gitu. Berarti amannya mungkin tetap tadi kayak tenaga manajer itu dimasukkan ke dalam SKK itu ya Pak untuk membuktikannya itu ya Pak. Iya, kalau saya terserah lah. Selama masih dokumen lelangi orang masih bisa rekayasa. Oh iya. Kalau saya dokumen lelang saya tidak pernah komentar, terserah mau dibuat apapun. Misalkan saya penyediaannya ya iso lah. Oke. Baik, sementara mungkin itu dulu Pak Heri, matur nuwun atas jawabannya. Terima kasih Pak. Ya baik. Ya terima kasih Pak Fajar dan Pak Heri. Sebelumnya barangkali dari suhu kita dari Pak Muji, dari tadi saya karena terpesona mendengar penjelasan ini. Pak Muji, barangkali ada yang ingin ditambahkan Pak terkait pembahasan kita sore hari ini. Monggo Pak Muji. Yang disampaikan Pak Heri ini sudah cukup ini ya. Ya, banyak hal kita malah belum sempat mengikuti semuanya. Jadi Bapak Ibu, rangkaian kontrak itu banyak hal yang belum kita pahami, belum kita tuntaslah pemahamannya. Apalagi dengan pengalaman-pengalaman yang pernah kita lakukan. Hari ini Pak Heri menambah wawasan kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Heri. Dan kelihatannya masih banyak hal yang belum disampaikan dalam forum ini. Mudah-mudahan Pak Heri masih ada waktu untuk kita. Ya Bu Evialdi, silakan dilanjut. Terima kasih. Ya, kita lanjut lagi Pak. Pak Arthur yaitu masih angkat tangan lagi. Ada yang masih ingin disampaikan Pak? Atau tindak lanjut yang tadi, monggo? Ya, terima kasih Ibu. Izin Pak Heri, ini mungkin saya ingin memperdalam. Kan saya menyedot ilmu Pak Heri ini kan, saya kan suka-sukanya sedot-sedot simpan. Nah, terkait material on-site. Nah, karena di dalam pekerjaan konstruksi ini kan biasanya terdapat juga pekerjaan yang menyertai, misalnya di situ ada pekerjaan pengadaan gensetnya, kan, terus mungkin juga ada liftnya, kan. Nah, mungkin kalau ada nggak pengalaman Pak Heri terkait persentase material onsite ini, misalnya kalau genset ini kan mungkin tinggal dipasang, ada presentasinya nggak ketika kontraknya nggak selesai. Nah kalau lift, apakah harus terpasang dulu? Kalau lift kan terpasangnya vertikal. Nah kalau udah datang aja terpasang horizontal. Nah ini ada pengalaman nggak? Oke Pak. Jadi saya ini ada yang dari Cirebon nggak ya? Ada yang dari Cirebon ya? Saya hari ini itu mendampingi kontrak di Cirebon yang tahun 2018 putus kontrak. 2018 itu putus kontrak. Tanggal 30 Desember 2018, MK-nya itu mundur, Pak. MK-nya mundur. Pada saat mau putus, pada saat 31 Desember kan harus bayar, Pak. Berapa yang mau dibayar? Berapa yang mau dibayar? Liftnya sudah ada. Liftnya sudah ada. Tapi belum dipasang, masih buka kotak-kotak itu. Masih balang box macam-macam. Terus kita kembalikan ke progres tadi. Ada 6 syarat, Pak. Secara teori kan ada 6 syarat, ada di lokasi, di PPP, ada garansinya, ada tidak bisa dipindahkan dan sebagainya, ada 6 itu. Dari Permen PO antara 50 sampai 70. Misalkan saya ada pengadaan AC 4 juta. AC-nya 3 juta, yang 1 juta pemasangan.
Berarti kalau 70% material onset, berarti 70% kali 3 juta, berarti 2,1. Progresnya artinya 51%. Nah, material onset itu hari ini rata-rata konsultan MK atau pengawas itu ya nembak, angkanya nembak. Padahal material onset itu disetujui dulu masuk di SSKK, material onset ya, itu masuk di SSKK. Ini saya ini yang di SSKK tadi saya muncul material onsetnya. Ini Pak. Nah ini nah ini Pak. Nah ini ada beberapa regulasi memiliki sertifikat uji dan ini kan ada di SSK ya. Nah ini harus muncul di saya itu 70%. Hanya materialnya saja itu sudah disebutkan ada ACP, BPC. Hanya materialnya saja. Saya biasanya pakai 70% karena saya kasihan. Permen PO hanya diatur 50 sampai 70. Silahkan pakai yang mana. Saya material onset yang saya onset ini ada 19 sudah saya sebutkan, dan ini harus memenuhi 6 item tadi, dan ini kalau ada tetapi belum terpasang maka saya progres 70%. Itu Pak J. Oke. Pak. Iya, terima kasih Pak Heri. Bisa diterima. Berarti ya, diterima, harus dirincikan ya, kan? Lift semua tidak termasuk ongkos pasang. Oke, terima kasih banyak Ibu, Pak Heri. Iya baik, terima kasih. Ada satu lagi ini yang sudah angkat tangan, kita kasih kesempatan Pak Imam dari Tulang Bawang. Pak Imam? Iya Bu, selamat sore Bu. Ya sore, monggo silakan Pak Imam. Selamat sore Pak. Pak, mohon maaf saya mau bertanya nih Pak. Saya mewakili suara hati kawan-kawan PPK nih Pak. Ya, jadi begini, pada saat tender kan ada persyaratan peralatan itu Pak yang diminta. Nah, kebanyakan pada waktu pelaksanaan pekerjaan, rata-rata peralatannya yang diminta itu, yang dikerjakan di lapangan itu tidak sesuai dengan peralatan yang ditawarkan pada saat tender gitu Pak. Nah, untuk menyiasatinya supaya sesuai dengan yang diinginkan oleh PPK itu, ya Pak Bobi, Pak Imam. Cantumkan di mana? Apakah cantumkan di apa yang tiba? Saya barusan sinyalnya putus Bu ya. Iya, sinyalnya agak terputus Pak Imam. Gimana Pak pertanyaannya? Minta tolong diulang Pak Imam pertanyaannya. Ini Pak. Pertanyaan terakhir ya. Kita sudah lewat jam 4 ini. Ya Bu. Monggo Pak Imam. Ya, Bu. Dipersingkat. Enggak, pada saat tender itu kan diminta peralatan utama Pak ya yang diminta. Ya. Pak. Ya. Nah, pada saat pelaksanaan pekerjaan itu kebanyakan peralatan yang ini beda ya Pak ya? Halo? Halo Pak Imam. Ini jaringannya kurang bagus di posisinya Pak Imam ini ya, kayaknya ya. Halo Pak Imam. Pak Imam. Pak Imam, terputus jaringannya. Mungkin Pak Imam, halo Pak Imam. Halo ya Bu. Ya monggo. Halo, jaringannya terputus tadi. Ya monggo silakan pertanyaannya Pak. Bu, pada saat PCM kan, pada saat tender itu kan diminta peralatan utama Bu ya. Ya. Halo Bu. Monggo Pak, didengar Pak. Tapi di pelaksanaan nggak ada ya? Nah, waktu pelaksanaan peralatan yang ditawarkan itu berbeda dengan pelaksanaan waktu pelaksanaan gitu loh Pak. Cara menyiasatinya supaya si penyedia ini patuh terhadap aturan, artinya sepertinya
Ya kalau ditawarkan A, ya harusnya A itulah yang dikerjakan di lapangan seperti itu, Pak. Artinya begini, Pak. Si Kita penyedia itu bicara satu, Pak. Kita namanya kontrak sewa. Artinya yang dinilai output yang terpasang, bukan proses alatnya. Nah, tapi output, kembalikan kita ke output yang terpasang. Terus terhadap alat yang berbeda, contohnya begini, ada pekerjaan kusen pintu dan jendela, analisanya ada kepala tukang, ada tukang batu, kayu, ada pekerja dan sebagainya. Realnya zaman sekarang nggak ada kusen pintu itu menggunakan tukang, tapi menggunakan mesin. Artinya mesin itu menggantikan tukang di dalam analis. Artinya kita itu melihat outputnya berupa kusen. Kontrak satuan kita melihat outputnya berapa item pekerjaan yang sesuai dengan spek. Kalau alatnya tidak ada, secara keuangan saya tidak setuju kalau itu diklaim. Tapi akan berbeda apabila bahwa muncul begini, Pak. Muncul RAB alat. Misalkan tower crane yang ditawarkan adalah harusnya 10 ton. Tetapi yang terpasang adalah 2,5 ton. Nah, itu harus diklaim rupiah. Harus diklaim rupiah, walaupun outputnya sudah jadi. Kalau alat-alat tadi itu muncul rupiahnya di dalam penawaran, itu harus kita perhitungkan. Tapi selama alat-alat tadi itu tidak muncul di dalam penawaran rupiah, yang beribu rupiah, itu hanya mendukung output, saya tidak setuju. Kalau peralatan beda menjadikan rupiahnya berbeda. Apa peralatan yang harus ada, dan itu dalam penawaran biasanya ada tower crane, ada genset, sewa genset dan sebagainya. Selama dia muncul di dalam RAB, kalau itu berbeda silahkan diklaim. Tetapi kalau itu tidak muncul di dalam RAB, tidak muncul di dalam metode pelaksanaan, hanya memajangkan alat saja, ya nggak bisa diklaim. Nggak bisa diklaim. Itu ya Bu ya, ini dari saya. Mungkin orang lain berbeda, tapi saya biasanya begini. Baik, Pak Imam gimana? Jelas sesuai dengan yang ditanyakan, Pak? Ya, berarti yang dilihat itu kinerja tersebut tuh ya, kapasitasnya Bu ya, sesuai atau tidak ya? Ya, outputnya jadi enggak? Outputnya jadi. Selama outputnya tidak bermasalah ya Mas ya. Outputnya, siap. Oke, baik, terima kasih. Saya mau nge-share yang tadi caranya gimana ya? Nge-share tadi ada SSK dan iya, teman-teman ini banyak minta dikirimkan memang file SKK dan yang tadi Pak ke ini. SKK ya? Caranya gimana ini? Roto, tell me. Pak. Caranya gimana? Di chat ya? Di-share di grup WA aja Pak nanti Pak. Di mana? Chat Pak. Chat. Di grup WA aja. Di chat. Oh, grup WA. Oke, saya kasihkan ke WA aja ya. Atau Baik kasihkan ya, Pak Muji ya. Ibu. Boleh. Ya, itu yang paling aman itu Pak, dikasih dengan suhu, jadi nanti sudah melewati proses pasca produksi Pak. Itu saya keluarkan hari ini juga ya. Sama itu Pak, yang tadi yang untuk apa? Evaluasi overhead tadi Pak. Oke. Dan evaluasi saya masih punya yang lucu-lucu Pak. Evaluasi kerjaan model saya. Ada lagi overhead tadi model saya, ada lagi tadi SSKK. Tapi SSKK saya itu akan saya rubah lagi Pak ini. Edisi yang ketiga. Yang edisi kedua tadi itu masih ada kelemahan. Tenang Pak, kami sabar menunggu Pak. Ya. Monggo nanti di-share melalui suhu saja Pak Heri. Ya. Terima kasih Bapak Ibu karena waktu ternyata sudah lebih dari 10 menit dari waktu yang harusnya kita menyelesaikan kegiatan pada sore hari ini. Terakhir Pak Muji barangkali masih ada yang ingin disampaikan Pak. Silakan terkait pembahasan kita sore ini. Oke, cukup sebelum nanti closing. Oke, baik Pak. Pak Heri ada closing statement-nya Pak untuk sore ini? Ya, saya yang penting PCM itu kunci. Jadi PCM itu jangan formalitas 2 jam, 3 jam. Tapi kita cek satu-satu. Karena keberhasilan dari proyek itu ya kalau saya melihat salah satunya paling utama dari PCM ini. Itu Bu kira-kira ya. Monggo Pak, baik, terima kasih. Kita mendapatkan manfaat yang banyak dari diskusi kita, share kita pada sore hari ini.
catatan dari kami, kita memang mungkin harus berusaha memaksimalkan PCM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pekerjaan kita. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang telah diberikan untuk bersama-sama diskusi pada sore hari ini. Mohon maaf kepada teman-teman yang mungkin belum terjawab pertanyaannya, terutama yang melalui chat. Dan terima kasih sekali lagi, semoga kita bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kirimkan ke Pak Muji. Ya, minta monggo Pak Heri dikirim ke Pak Muji tadi yang teman-teman mintakan. Terima kasih.